Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan upload video kembali dan kita akan membahas video tentang KKN di Desa Penari. Pasti di antara sobat-sobat semua sudah mengetahui atau membaca, menonton dari video-video orang. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan video saya terbaru ada notifikasi yang masuk ke beranda YouTube kalian. Oke, gak perlu banyak basa-basi, mari kita lanjut ke video pembahasannya. Diketahui film horor KKN di Desa Penari sudah tayang sejak 30 April 2022. Film ini diangkat dari kisah nyata. Ini terbukti berhasil menyedot perhatian. Sebelumnya muncul tren salah satu akun bernama Simpleman yang viral di Twitter. Diketahui tren tersebut ditulis Simpleman sejak tahun 2019 yang lalu. Sebelum lanjut pembahasannya, saya ingin beberapa hal. Sebelumnya penulis tidak mendapatkan izin untuk memposting cerita ini dari Yang Empu Cerita karena beliau memiliki ketakutan tersendiri pada saat beberapa hal meliputi kampus dan desa tempat KKN diadakan. Tapi karena penulis berpikir bahwa cerita ini memiliki banyak pelajaran yang mungkin banyak dipetik terlepas dari pengalaman sang pemilik cerita. Buat teman-teman yang membaca cerita ini mungkin tahu atau yang merasa familiar dengan beberapa tempat ini, mohon untuk diam saja atau merahasiakan semuanya, karena ini sudah menjadi janji penulis dan pemilik cerita. Tahun 2009 akhir, semua anak angkatan 2015-2016 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias di kampus, terlihat satu orang tampak menyendiri, yaitu bernama Widya. Begitu anak-anak lain memanggilnya, ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. "Aku sudah dapat tempat KKN," kata di ujung telepon. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harapan. Di mana? Di kota B, di sebuah desa di Kabupaten K. Banyak poker untuk dikerjakan. Tempatnya cocok untuk KKN kita. Saat itu, Widya segera mengajukan poker KKN. Semua persyaratan sudah dipenuhi, kecuali kelengkapan anggota. Tiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas yang berbeda, pun dengan anggota minimal 6 orang. "Tenang," kata Ayu, perempuan yang tempo hari memberikan kabar tempat KKN-nya. Ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama muncul Bima dan Nur. "Siapa yang sudah bergabung, Nur?" kata Ayu. "Temanku, kating 2 angkatan di atas kita. Satunya lagi temannya." Lega sudah batin Widya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari 2 fakultas dengan poker kelompok dan individu untuk mengabadikan di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh dari sebelum malam keberangkatan, Widya berpamitan kepada kedua orang tuanya tentang pokers KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. Kata ibunya, "Apakah ada tempat lain? Kenapa harus kota B?" Wajah ibunya menegam. "Di sana tempatnya bukannya hutan semua. Tidak bagus ditinggali oleh manusia." Namun, setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaan ibu gak enak. "Apakah tidak bisa diundur setahun lagi?" kata Widya. Widya enggan melakukannya, maka
Meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan sebelum keberangkatan Widya, Ayu, Bima, dan Nur matanya melihat sekeliling, khawatir. Dua orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, dua orang muncul, menyapa dan memperkenalkan diri di depan mereka, yaitu bernama Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z, selesai mereka akhirnya berangkat. Kata Wahyu, "Naik apa kita?" Kata Nuh menjelaskan, "Elif mas, sampai desanya naik mobil Elif." Tidak mas, nanti berhenti di jalur hutan D. Nanti ada yang jemput, sahut Nuh. Mendengar itu, Widya bertanya ke Ayu, "Yuh, apa desanya gak bisa dimasukkan mobil?" Ayu hanya menggelengkan kepala. "Gak bisa, tapi dekat kok dari jalan besar, 45 menit kemungkinan." Disinilah cerita itu bermulai. Sesuai apa yang Nuh katakan, mobil berhenti di jalur masuk hutan D. Menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Tanpa terasa, hari sudah mulai petang. Ditambah area dekat dengan hutan membuat pemandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun, lengkap sudah. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat. Nuh dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantarkan. Rupanya yang mengantarkan adalah 6 lelaki parubaya dengan motor butut. Kata Wahyu spontan saat itu, "Ada yang aneh enggak?" Disengaja atau tidak, ucapannya dianggap biasa di kota S. Ditanggapi lain oleh lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka dan bisu dan sinis tajam melihat Wahyu. Hanya saja memperhatikan semua sedetail itu. Hanya Widya seorang. Semua bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis, jalan berlumpur, hutan di samping kanan kiri mereka tempuh dengan suara motor yang seperti mudah mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun membuat Widya berpikir kembali. Sudah hampir 1 jam lebih, tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimaksud Ayu setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari. Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan, tidak satu pun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh. Apa semua warga di sini pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi, sepi. Namun, kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini, rahasia menyesal sempat di pikiran Widya. Apakah ia siap menghadapi 6 minggu ke depan? Di sebuah desa jauh di dalam hutan, ketika suara motor memecahkan suara gerimis, dari jauh sayup-sayup terdengar suara familiar dengan tabukan kendang dan gong, ikuti suara kenong, kempiang membawa menjadi alunan suara gemelar. Apa ada yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini? Seketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang. Terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di desa W, tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. Permisi, kata lelaki itu sebelum meninggalkan Widya dan motornya. Wajahnya tenang dengan kumis tebal, mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. Kenalkan, ini Pak Prabu,
kepala desa teman kakakku. Pak Prabu, ini teman-teman saya yang dari kota S, yang rencananya mau KKN. Pak Prabu mempersilahkan diri berbicara, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, Widya pun bertanya, kenapa desanya harus sepelosok ini? Dengan tawa sumringnya, Pak Prabu menjawab, pelosok? Bagaimana maksudnya, Mbak? Bukannya jarak ke jalan besar hanya 30 menit? Tatapan membingungkan Widya disambut tatapan bertanya oleh semua temannya. Seolah mempertanyakan, kok membingungkan? Mbaknya mungkin capek, jadi mari kita antar ke tempat di mana nanti kalian tinggal. Di tengah kebingungan itu, Ayu menegur Widya. Maksudnya bagaimana, Wid? Kok kamu tanya seperti itu? Membuat situasi menjadi sungkan. Di situ Widya menyadari ada yang salah. Kata Pak Prabu, tempat menginap lelaki adalah